Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi bersama saya Fadli Alanka dan saya Rahma Fauzia di channel Fadli Alanka. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, teman-teman semua, kali ini saya akan membuat podcast part 2 yang berjudul Bid'ah, bicara tentang hidayah. Saksikan tayangan berikut ini. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang bicara tentang hidayah. Oke Mak, gimana sih awal proses berhijrahnya Rahma gitu? awalnya memang nggak pernah ada niatan buat hijrah karena emang nggak ngerti apa itu hijrah. Tapi setelah masuk pesantren dan belajar lebih baik, alhamdulillah gitu, banyak kebaikan dan juga perubahan setelah itu. Masya Allah. Oh jadi mengalami proses berhijrah itu sangat berproses juga mungkin ya? Iya. Dan mungkin kalau dengar-dengar Rahma tuh pesantren mungkin ya? Iya. Di mana itu pesantrennya? Di Pondok Pesantren Al-Intiqah. Masya Allah. Oke, terus pengalaman senang saat berhijrah itu seperti apa sih? Saat senang-senangnya itu banyak banget. Ya contohnya seperti kenikmatan lebih dilimpahkan, rezeki lebih dilancarkan gitu. Banyak teman-teman juga, banyak pengalaman lah seperti kajian-kajian gitu. Jadi banyak kesan-kesan kesenangannya Iya. mungkin ya. Oke, jadi itu ya. Terus apakah lingkungan terdekat Rahma memberikan dukungan saat Rahma ada keinginan untuk berhijrah? Alhamdulillah ada dukungan banget gitu terkhusus dari orang tua, keluarga dan tetangga juga. Apalagi pas berkeinginan mau masuk pesantren, nah banyak banget yang mendukung gitu. Support, jadi banyak yang support, kitanya jadi semangat Iya. mungkin ya. Insya Allah, oke. Terus apa sih perubahan dalam diri Rahma setelah berhijrah gitu? Pastian ada perubahan nih. Pertamanya sih, emang kan sebelum hijrah itu nggak pernah berhijab, terus paling nggak suka banget sama gamis, pakai celana terus lah, levis, training kayak gitu. Dan setelah belajar lebih baik, alhamdulillah mulai berhijab, mulai suka sama gamis, sama rok juga gitu. Masya Allah. Jadi butuh proses ya untuk Iya. sampai ke situ tuh nggak langsung ngejos langsung berubah kayak Iya, Ultraman. Jadi berproses juga mungkin ya sama. Nah terus kan itu dalam kesenangannya tuh. Nah sekarang kan di balik kesenangan kan dalam berhijrah Allah tuh kan pengen melihat di sisi lainnya dalam kenyataan kita gitu kan, dalam realnya gitu. Gimana sih perjuangan seorang hambanya untuk berhijrah? Pasti Allah akan memberikan sebuah ujian. Nah ujian di sini menurut Rahma ada nggak momen-momen ujian tuh ketika Allah memberikan sebuah ujian itu jadi luar biasa gitu ujiannya buat kita? Ada nggak pengalaman seperti itu? Banyak sih ujian beratnya, kayak misalnya pengen lagi kayak dulu gitu sebelum hijrah, ya buruknya gitu. Tapi setelah lihat artikel-artikel, pernah menemukan Imam Syafi'i pernah mengatakan ketika kita sudah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan yang benar, maka berlarilah. Jika kita lelah berlari, maka kita lari-lari kecil. Nah, jika tidak mampu, kita berjalan. Nah, itu pun jika tidak mampu lagi, kita merangkak. Asalkan jangan kita kembali apalagi berhenti gitu. Nah, dari situ ya berpikir lagi gitu, lebih mendekatkan lagi gitu sama Allah. Oh, ternyata pasti ya di balik ujian itu pasti ada jalan keluar lah gitu. Pasti ada jalan keluarnya ya di balik Iya. ujian tersebut. Nah, jadi Masya Allah luar biasa tadi kata-katanya. Jadi jika kita udah nggak bisa berlari itu dalam hijrah kita lari kecil, berjalan terus masih nggak bisa, tetap merangkak gitu. Jangan Iya. sampai kita Berhenti. putar balik ya, apalagi putar balik apalagi berhenti gitu. Jangan sampai seperti itu. Oh Masya Allah teman-teman semua. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semua ya. Dan mungkin kan itu Allah memberikan sebuah ujian tuh. Nah, dan tips untuk menghadapi ujian atau mensikapi ujian tersebut tuh seperti apa sih? Pertama, minta pertolongan lah ya pastinya Iya. kepada Allah, berdoa. Dan kalau bisa, ketika kita mendapatkan ujian, lebih baik kita itu menceritakan pada orang tua, teman terdekat atau siapapun itu. Biasanya suka agak tenang lah gitu. Masya Allah. Apalagi curhatnya pertamain sama Allah gitu ya. Iya. Luar biasa. Jadi ketika kita menghadapi sebuah ujian, tadi Rahma bilang bahwa ini tips-tipsnya gitu. Mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi untuk teman-teman semua. Oke. Dan nah sekarang
Fadli mau bertanya tuh, kenikmatan mengenal Allah tuh seperti apa sih gitu? Kenikmatan mengenal Allah itu pertama ya lebih nikmat aja gitu daripada mengenal dengan manusia, karena dengan manusia itu lebih banyak kecewa gitu. Kecewa. Lebih banyak kecewanya gitu. Karena kata Allah kan dalam Al-Qur'an, ketika kita ingat Allah, maka Allah pun akan ingat kita. Dan ketika kita mengingat Allah, kita akan senang ya mungkin ya. Gitu. Jadi hanya dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Masya gitu. Allah. Nah, jadi kalau dalam Al-Qur'an, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, hanya mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Dan terakhir nih ya, tips untuk mendapatkan hidayah. Karena orang tuh gini ya, kadang orang selalu bilang gini, ada saya mah nggak akan dulu hijrah, mending nanti aja hijrahnya. Tapi saya mah nanti aja lah, lebih senang dulu poya-poya gitu kan. Nah, terus gimana sih tips untuk mendapatkan hidayah tersebut gitu? Nah, pertama itu ya, mendapatkan hidayah itu bagaimana seperti beradab-adaban bertamu lah ya. Ketika kita berkeinginan bertamu kepada seseorang, harus ada ikhtiar gitu. Gak mungkin kan kita ingin bertemu sama dengan seseorang, tapi nggak ada ikhtiarnya lah gitu. Jadi jangan, hidayah itu bukan ditunggu, tapi dijemput gitu. Oh, jadi kalau istilahnya mah ada ikhtiarnya untuk menjemput hidayah tersebut gitu. Ya, nggak ditunggu terus. Dan hidayah itu memang sangat mahal, kalau Masya Allah sangat mahal sekali, dan nggak dijual di toko serba nggak. Hidayah enggak, tapi ya hidayah itu sangat mahal, dan itu hanya orang-orang tertentu lah yang mendapatkan hidayah gitu mungkin ya. Dan Masya Allah, terima kasih untuk sedikitnya gitu ini sharing-sharingnya. Barangkali Rahma mau apa sih sedikitnya sharing gitu. Udah sharing nih, mau tanya nih buat Kang Fadli, gimana sih proses hijrah menjadi lebih baik gitu alhamdulillahnya? Jadi kalau Fadli itu dulu tuh sempat bahwa kan memang setiap orang itu ketika ingin menjadi lebih baik itu kan berproses tuh. Bahkan saya tuh dulunya memang sangat paling pendosa banget itulah istilahnya, mau nggak bisa disebutin satu persatunya apa-apalah yang setelah saya lakukan gitu. Tapi di sini ketika saya mengalir seperti itu gitu, bahwa pendosa, saya hanyalah seorang pendosa yang hanya ingin belajar taat di situ. Ketika saya pendosa, tapi Allah tuh nggak bilang kepada kita bahwa kita tuh pendosa gitu. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Akhiril ayat, sadaqallahul adzim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53, Allah bilang kepada kita ketika kita melakukan dosa atau kita pendosa. Allah nggak bilang kita pendosa, wahai para pendosa, enggak. Tapi saking baiknya Allah tuh tadi sampai merinding sampai sekarang, sampai ingat ayat tersebut. Kata Allah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Saking Allah tuh takut kita tuh nggak enakan gitu orangnya. Misalkan kita tersinggung kan, kalau misalkan kita dibilang wahai kamu pendosa, kan pasti kita tersinggung. Tapi Allah tuh dengan lembutnya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, kata Allah. Sini kembali kepada Allah, kata Allah. Dengan kita kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu seluruhnya, kata Allah. Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu seluruhnya, kata Allah. Dan kata Allah, Innahu huwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah, sangat luar biasa gitu. Jadi disitulah saya termotivasi. Mungkin ya kalau cerita panjangnya, saya mungkin dulu tuh pernah sama orang tua mungkin ya disuruh, kata mama tuh gini, kata mama, Fadli jangan dulu keluar, kata mama tuh. Ya mah, kalah bentar dah ini mah. Biasa ngeles gitulah. Nah di situ akhirnya, dan waktu itu hari-hari itu hari Jumat, itu hari Jumat, disuruh bentar lagi Jumatan. Adi tong ka mana-mana rek Jumatan, cek si mama teh mah. Akhirnya kata Fadli, mah geus tar kagoda kuno Jumatan coba. Astagfirullah. Jangan ditiru ya. Di situ akhirnya saya pergi, di situ ingin bersenang-senang sama teman-teman. Akhirnya saya pergi berenang gitu ya, renang. Akhirnya di situ orang lain adzan
adzan gitu ya, pas adzan tuh Jumat itu adzan Jumatan gitu. Disitulah mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ saya ngeh gitu, azan nih. Tapi di situ di balik itu juga kita lagi senang gitu berenang. Akhirnya di situ saya ya udahlah nanti aja, bisa lagi nanti itu kan saya bilang dulu gitu. Masya Allah, saking aduh ya Allah kalau ingat ke situ saya jadi ingat dosa gitu ya. Di situ akhirnya ketika saya berenang mungkin Allah memberikan peringatan di situ. Ketika saya berenang akhirnya sampai di tengah tuh saya tuh akhirnya ketika saya sampai di tengah tiba-tiba kaki saya patah sampai nggak tahu kenapa kaki saya tuh jadi bengkok gitu. Di situ akhirnya saya tenggelam, nggak ada yang nolongin satu orang pun. Padahal teman ada di situ, saya panggil nggak, woi tolong, tapi nggak ada yang respon. Sampai akhirnya saya berjuang ke pinggir, meskipun ya Allah luar biasa gitu. Di situ Allah masih menyelamatkan saya gitu. Sampai akhirnya saya diangkut sama teman-teman semua. Akhirnya saya pulang ke rumah. Tuhnya cek mama oge, cenah. Naon cek mama oge ulah keluar dah di mana noyo wae cenah. Tadi situlah saya terketuk hati saya. Ingin berubah menjadi lebih baik, meskipun itu prosesnya berbulan-bulan tuh sakit, masya Allah sakit di dalam luar biasa, kayak sakit hati gitu, itu ya sakit di dalam luar biasa pokoknya. Nah disitulah saya belajar untuk menjadi lebih baik, meskipun saya belum baik sekarang juga sebenarnya baru belajar menjadi lebih baik kata Allah. Bahkan saking luar biasanya Allah juga kata Allah, maka kata Allah kembalilah kepada Allah, yaitu dengan hati yang puas lagi diridhoinya gitu. Karena kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannah. Kembalilah kepada Allah dengan hati yang puas lagi diridhoinya kata Allah. Dan bahkan kata Allah, nanti suatu saat kamu akan mendapatkan surga. Terus gitu sama Allah. Akhirnya saya ingin belajar menjadi lebih baik, dan alhamdulillah sampai sekarang mudah-mudahan istiqomah di jalan Allah. Karena mungkin kalau saya berpikir itu yang susah itu bukan hijrahnya, tapi istiqomahnya. Ya. Tapi istiqomah dalam hijrahnya. Benar ya. Mudah-mudahan ya kita juga diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih buat Rahma waktunya, dan buat teman-teman semua. Tetap istiqomah, tetap di jalan Allah, stay on the track di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terus di jalan Allah, nanti Allah pun akan menunjukkan kepada kita skenario Allah yang terbaik buat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin saya Fadli Alanka pamit undur diri, dan saya Rahma Fauzia Nur Ayani pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian.